kasih Bapak Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa beribadah streaming. Sungguh indah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan sejati. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup duniawi, dinamika yang banyak tantangan ini. Tetapi sesuai firman-Mu, datang pada Yesus, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah telah dicurahkan untuk setiap kita. Diberkatilah kita semuanya dan diberkatilah semua anak cucu kita. Haleluya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah memperlapis firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Dan Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Dan Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah engkau. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi setiap kita orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab begitu besar kasih yang telah dianugerahkannya atas setiap kita. Yang telah memberikan nyawanya ganti setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
setiamu, segala kesalahanku ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Karena kasih setiamu, Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihi
Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah dan perjamuan suci. Saudara, silakan siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat sekarang ini sungguh kesempatan yang indah kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan atas kami dan perjamuan suci memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hati Yesus sedih. Nah, ini kekasih Tuhan, hati Yesus bisa sedih. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26, kita membaca ayat 36 sampai dengan ayat 46 ya. Kita membaca tidak seluruhnya, beberapa ayat. Demikianlah firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih." Perhatikan, Yesus mengatakan apa? Hatiku sangat sedih. Lihat, sampai begitu rupa hati Yesus sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Bahkan, lihat, kata sangat sedih saja kita sudah tahu persis ya bagaimana hati Yesus itu. Ditegaskan di sini seperti mau mati rasanya. Jelas sekali Yesus sedang menghadapi pergumulan puncak di dalam keberadaan seantero dirinya. Sampai dikatakan sampai berkeringat dan bercampur darah loh saudara. Jelas karena pergumulannya yang begitu berat sampai pembuluh darahnya ada yang pecah. Keringat bercampur darah. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalimat ini penting. Kita harus tetap tinggal bersama Yesus dan berjaga-jaga. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tapi murid-muridnya tidur loh saudara. Dan Yesus melihat berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? 1 jam." Lihat di sini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan. Ini kalimat penting yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam pergumulannya yang begitu berat. Juga firman Tuhan untuk saya dan saudara saat sekarang ini. Bukankah kita sedang menghadapi situasi kondisi wabah pandemi virus COVID-19 Corona? Ya, virus ini mematikan sampai negara adidiknya saja Amerika Serikat, Eropa, negara maju, teknologi medis, pengobatan begitu maju. Tapi justru mereka ya di tingkat pertama sebagai penduduk yang paling banyak terdampak positif COVID-19 ini. Ratusan, lihat puluhan sampai begitu rupa. Ratusan ribu yang terdampak. Ratusan ribu. Dan puluhan yang tewas karena dampak COVID-19 ini. Di sini menunjukkan bahwa sepandainya manusia, sepengalamannya manusia, manusia itu tetap terbatas. Selanjutnya kita perhatikan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sederhana sekali. Yesus Kristus tidak memberikan rumusan, metode, prinsip-prinsip sekian banyak, 15 prinsip, 10 prinsip, 5 prinsip. Tidak. Lihat, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kata berjaga-jaga di sini
itu mempunyai makna yang sangat dalam. Selalu awas waspada, berhikmat. Demikian juga selalu bertekun kalau perlu dengan puasa, doa puasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh berkehendak baik tapi seringkali kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup ini selalu ingin menonjol. Nah, di sini saya tegaskan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sederhana sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara mau jatuh ke dalam pencobaan, tentu semuanya akan berkata, oh jangan sampai Pak Sewi. Nah, di sini sederhana sekali, berjaga-jaga dan berdoa. Perhatikan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku mau minumnya, jadilah kehendakmu. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita ya, supaya kita hidup senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Jangan kita protes. Mungkin saudara sudah melaksanakan berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kok terjadi ini, terjadi itu? Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa kok begini, begitu? Yesus Kristus sudah memberikan teladan supaya kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu yang terjadi, bukan kehendak kita. Selanjutnya dikatakan apa? Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, sampai 3 kali, dan mengucapkan doa yang itu juga 3 kali. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia Yesus Kristus itu diserahkan. Lihat di sini, Yesus diserahkan dan mengalami aniaya, puncaknya salib sampai Yesus mati. Tapi puji Tuhan, dia mengalahkan maut, dia bangkit, dan banyak saksi. 1 Korintus 15 ayat 6, lebih dari 500 saksi melihat Yesus bangkit, memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Ada lebih dari 500 orang sekaligus. Tidak mungkin mereka janjian, latar belakang berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda. Ini satu bukti yang sangat-sangat kuat. Yesus naik ke surga dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan dikatakan dalam Filipi pasal 2, setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Tuhan. Di sini kita perhatikan, dikatakan hati Yesus sedih. Sampai dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus tahu akan menghadapi salib, penderitaan yang amat sangat, penderitaan jasmania dan batinia. Sampai begitu rupa pergumulannya, keringatnya bercampur darah, tetapi tetap luar biasa. Yesus tetap berkomitmen kehendak Bapa surgawi yang tetap, yang dia taati. Ini dia sudah berdoa sedemikian rupa. Karena apa, saudara? Karena ada muridnya menjadi pengkhianat. Nah, ini sudah 3,5 tahun mengikuti Yesus, belajar kepada Yesus, pengajaran yang memiliki spiritualitas yang amat dalam. Inti pengajarannya adalah kasih. Dan kasih itu bukan hanya basa-basi, hanya asbun asal bunyi, atau hanya slogan. Tidak, kekasih Tuhan. Di dalam setiap pelayanannya, lihat hati Yesus, itu hati Yesus. Dikatakan apa? Penuh belas kasihan. Ini hatinya Yesus, kekasih Tuhan. Ini perlu kita tanamkan di dalam pemahaman kita. Hati Yesus penuh belas kasihan. Dan lihat,
mujizat-mujizat menyertainya di dalam pelayanannya. Bukankah ini menunjukkan keilahiannya? Saya akhir-akhir ini hati saya sedih ketika saya melihat ada yang meninggalkan Yesus, ada yang menjual Yesus, ada yang murtad. Bahkan saya perhatikan ada yang sudah sekolah Alkitab sekian tahun, bahkan ada yang penginjil, bahkan dikatakan misionaris, bahkan ada yang mengatakan dia pendeta. Saya lihat, kalau dia pendeta, apa betul pendeta ya? Apa karena instan dia langsung begitu cepat naik pendeta? Karena saya yakin seyakin-yakinnya, kalau seorang itu mengenal Yesus mendalam dan ada persekutuan dengan Yesus Kristus, dia tidak akan murtad. Inti kekristenan, saudara, kekasih Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah ini sebab itu Yesus mengatakan berdoalah. Tetap relevan di dalam teknologi canggih ini, globalisasi ini. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu, itu pintu hati kita. Ya. Undang Yesus masuk dalam hati kita. Menerima Yesus, bukan saja percaya. Iblis pun percaya, bahkan sampai gemeter. Terima Yesus. Yesus bertata dalam hati kita. Ada syahadat iman Kristen, credo, Yesus Tuhanku, Yesus juru selamatku. Itu penting. Yesus makan bersama dengan kita, kita bersama dengan Yesus. Persekutuan ini panggilan iman Kristen. Saat itu saya belajar banyak berdoa ya, seperti pendiri GPPS Bapak Pendeta Isaliu. Ketika saya sekolah Alkitab di GPPS ini, SES, Bapak Isaliu dalam kuliah umum selalu katakan generasi ke depan, generasi muda ini. Ya, saya sudah memberikan contoh teladan, 1 hari berdoa 6 jam. Maka kalian besok sebagai pengganti, ingat baik-baik, berdoa. Tapi bukan saja kuantitas, kualitas juga dalam doa itu. 6 jam. Kita lihat kalau moto duniawi, waktu adalah uang. Tetapi Om Isa, lihat, dia berikan waktu untuk Tuhan sehari 6 jam. Berkurangkah umurnya? Tidak. Tuhan tambahkan sampai usia 98 tahun. Dan dia dipanggil Tuhan pulang. Itu pun tidak sakit. Tidak dalam keadaan koma, tidak ada dalam keadaan sakit parah. Oh tidak. Pagi hari dia memuji Tuhan, menyanyi dengan Bapak Pendeta LB Tangku. Kemudian dia setelah itu berbaring di ranjang. Dia melihat banyak orang pakaian putih. Dia tanya siapa itu. Tidak ada orang. Rupanya itu malaikat Tuhan menjemput. Dan saat itu dia berpulang ke rumah Bapa Surgawi dengan indah. Tidak sakit parah, tidak cerit-cerit, ya, tapi dengan indah. Itu cuma menjadi doa saya. Jangan sampai nanti saya besok menyusahkan keluarga, ya sakit, ya terus diranjang, ada yang bertahun-tahun, ya Tuhan, saya mau menghadap Tuhan dengan keadaan yang sehat, segar, fresh. Puji Tuhan, itu doa saya juga. Kekasih Tuhan. Saat itu juga, ya, betapa indahnya kalau kehidupan kita penuh doa. Jangan khawatir akan hari esok saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara. Kalau saudara utamakan Tuhan, lihat Tuhan nyata dalam hidup saudara. Akhir-akhir ini, ketika hati saya sedih melihat beberapa orang yang meninggalkan Yesus, menjual Yesus, murtad. Bahkan ada mereka yang sudah penginjil, pendeta, tidak tahu pendeta beneran atau tidak ya. Kekasih Tuhan, saat itu saya rasa begitu nyata hati Tuhan. Sebelum saya membaca ayat ini, hati Yesus itu sedih sekali. Sedih sekali. Nah, lihat, ada muridnya mengkhianati. Yudas menjual Yesus.
Kekasih Tuhan, kita harus kenal betul-betul Yesus Kristus. Lihat, dia sudah dijanjikan oleh Nabi Yesaya. Dari sekian banyak nabi menubuatkan kedatangan Mesias, dan itu sangat jelas. Jangan kemudian kita cari ayat-ayat diplesetkan kemudian ditafsirkan si A, si B, si C. Iya, masih berupa tafsiran. Tapi kalau dijanji tentang Yesus Kristus, itu sangat-sangat jelas. Lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ada otoritas, dan dia disebut dengan 7 sebutan keilahian. Lihat, penasihat ajaib, ajaib supranatural, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan kerajaannya ada didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran. Bahkan ditegaskan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan lihat kecemburuan Allah akan melaksanakan. Kecemburuan di sini bukan cemburunya orang pacaran, bukan. Bahasa yang mendekati, kata yang mendekati adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan semesta alam akan melaksanakannya itu. Karena manusia sudah disesatkan oleh iblis, Adam dan Hawa, dan kita semuanya tidak dosa. Bahkan Allah memberi tanda seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia diberi nama Immanuel. Immanuel ini suatu pengertian definisi Allah yang menyertai kita. Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan lihat dalam Injil Matius pasal 1, digenapi. Kalau kita melihat sepanjang sejarah hidup manusia, coba dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini, adakah tokoh di dunia ini yang sepatutnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya? Coba kita perhatikan, siapakah yang patut? Kita semua akan katakan dengan mantap, dengan yakin, Yesus Kristus. Yesus Kristus, kekasih Tuhan. Malaikat datang kepada Yusuf, beri nama dia Yesus. Kenapa tidak Immanuel? Nah, Immanuel ini maksudnya Allah yang beserta kita. Bukankah 7 sebutan supranatural keilahian itu? Sang anak, sang putra. Coba, di sepanjang hidup manusia yang bayi lahir, yang dinubuatkan 7 sebutan supranatural ini siapa? Dengan yakin kita katakan Yesus Kristus. Berikan dia nama Yesus. Yesus itu saudara dalam bahasa Yunani. Yesus ini kalau kita lihat perkembangan bahasa sebelum zaman perjanjian baru, zaman Yunani, kita lihat dalam masa perjanjian lama, pada waktu bangsa Israel dalam pembuangan, nama ini berasal dari kata Yehosua. Sesudah pembuangan berkembang menjadi Yesua. Dalam masa perjanjian baru, masa Yunani, Yesus. Lihat, Yehosua dari 2 akar kata, Yahweh, Yasa. Yahweh ini menunjukkan sang pencipta. Yahweh ini YHWH dalam kata Ibrani kuno konsonan. Aku yang ada, yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Itu Yahweh. Yasa itu yang menyelamatkan. Jadi sang pencipta itu yang menyelamatkan. Jadi Yesus Kristus itu adalah dengan 7 sebutan itu, dia datang di tengah-tengah manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang menerima dia, menyelamatkan saya dan saudara. Lihat saudara, Yesus Kristus adalah Allah. Ketika dia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Allah berfirman, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Lihat, inilah anakku yang kukasihi, yang kuberkenan. Anak di sini bukan dalam pengertian biologis, bukan. Coba kita lihat dalam hidup masyarakat saja ya. Kalau lihat tangga, ada tahapan tangga itu, anak tangga. Bukan berarti tangga itu beranak. Lihat kunci, ada gemboknya, ada kuncinya. Kunci kadang-kadang disebut anak kunci. Bukan kunci itu beranak. Saya heran ada orang kok pikirannya sampai pikiran biologis itu. Padahal itu bahasa umum masyarakat. Anak kunci, anak tangga. Kok bisa mikirnya biologis itu loh? Heran saya. Apalagi ada yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan.
saya akan bertanya, adakah ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus mengatakan akulah Tuhan? Kalau ada ayat mengatakan Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Loh, kalau kita melihat kehidupan Yesus itu saja sudah menunjukkan keilahiannya. Masa harus tunggu dia mengaku? Masakan saya ini saja contoh saya, maka saya harus sombong sekali mengatakan saya ketua umum, mantan ketua umum. Ya, kalau saya mengadakan, saya ketua umum DPPS, mantan tahun 2000 sekian sampai sekian 2 periode saya menjabat ketum. Saya gembala, saya ketua stas. Apa saya harus sombong menyatakan diri demikian? Tidak perlu. Saya heran ada tokoh-tokoh mengatakan kalau Yesus Tuhan. Cari ayat kalau Yesus menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau kita melihat kehidupan Yesus sangat jelas keilahiannya. Lihat dia lahir oleh mukjizat dari seorang perawan Maria, sebagaimana tanda yang ditujukan oleh Nabi Yesaya. Menjadi tanda dia lahir dari seorang perawan dalam terjemahan bahasa aslinya. Dan dia seorang laki-laki. Dan dia akan dinamakan, dia akan disebut Allah yang menyertai kita. Dan lihat, sudah digenapi. Coba kita cari yang lain. Apakah ada yang bisa menggenapi ayat ini? Tidak ada. Kita semua akan katakan Yesus Kristus. Lihat, dia lahir dari Maria, bukan dari benih seorang suami, seorang laki-laki yang berdosa. Tidak, pekerjaan Roh Allah. Masa kecilnya dia sangat cerdas firman Tuhan. Ketika dia menunjuk kedewasaannya, dia menerima baptisan untuk masuk dalam pelayanan. Lihat, Roh Allah turun. Inilah anakku yang kukasihi, yang kuberkenan. Berasal dari surga, itu maksudnya anakku. Kalau dia berasal dari surga, maka dia tahu jalan ke surga. Dia tahu jalan ke surga. Ketika dalam pelayanannya, ajarannya mengandung spiritualitas yang amat dalam. Kasih. Dan itu bukan basa-basi slogan, bukan. Setiap pelayanannya ini hati Yesus. Saya bangga. Penuh belas kasihan. Mujizat-mujizat menyertainya. Bukankah ini menunjukkan keilahiannya? Dan lihat, pengikutnya begitu banyak sampai imam-imam itu iri dengki. Yesus difitnah. Lihat, dia dikhianati oleh Yudas muridnya. Petrus pun menyangkal dia kalau saya membaca Matius pasal 26. Ya, lihat sampai begitu. Sampai Petrus katakan, aku tidak akan menyangkal. Sampai mati pun tidak akan menyangkal. Tapi kenyataannya menyangkal. Lihat, saya sedih sekali kekasih Tuhan. Kalau sampai ada yang menjual Yesus seperti Yudas ini. Ya, meninggalkan Yesus. Mengkhianati Yesus. Karena apa? Karena jabatan. Karena apa? Reputasi. Karena apa? Lingkungan. Supaya dia tetap terhormat. Karena apa? Karena uang. Karena apa? Lebih ironis lagi kalau yang mendapat sesuatu materi. Prihatin sekali. Untuk yang sesat di dunia. Lihat, Yesus katakan, siapa yang menolak aku? Yesus katakan, dia di bawah hukuman. Nah ini, jangan sampai kita menolak Yesus. Jangan sampai kita menjual Yesus. Dunia ini hanya sementara. Umur kita berapa tahun sih? 70 tahun kalau kuat, 80 tahun. Selebihnya itu banyak penderitaan jasmani ini. Karena usia lanjut tubuh ini rapuh. Jangan sampai mati. Dan mati itu bisa datang kapan saja. Jangan sampai kita terperdaya oleh usia muda. Kematian bisa menjemput kapan saja. Jangan kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa menjemput kapan saja. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Firman Tuhan ini sangat jelas. Neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Siksaan selama-lamanya. Api yang tidak pernah padam. Ulat-ulat cacing-cacing yang tidak pernah mati. Mengerikan. Yesaya 66 ayat 24. Bahkan Yesaya 14 ayat 11. Raja Babel, begitu sombong dalam kehidupan duniawi. Sehingga hidup berfoya-foya, bersenang-senang dalam dosa. Mati ranjangnya. Ulat-ulat, selimutnya, cacing-cacing. Nah lihat, apakah kita mau masuk tempat yang demikian selama-lamanya? Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Hidup ini saudara, kita perlu jaminan yang pasti. Hanya Yesus Kristus. Yesus menderita secara jasmani, disiksa,
dimahkotai duri, dicambuk, tangan kakinya dipaku sedemikian rupa. Lihat, juga penderitaan batinia, ditinju, dipukul, diludahi. Lihat penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi saya bangga dengan Yesus Kristus. Di situ lihat karakternya. Kalau saya mau tahu karakter seseorang, lihat pada waktu dia menderita. Biasanya caci maki, ancaman keluar. Tapi 1 Petrus pasal 2 tertulis, Yesus tidak berbuat dosa, tidak menipu, tidak mengancam, tidak mencaci maki. Luar biasa, karakter yang agung sampai mati. Kita belum sampai mati saja sudah bersungut-sungut. Lihat, dan ini esensi iman Kristen. Dia harus mati. Untuk apa? Untuk mengalahkan maut itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di mana kekuatanmu? 1 Korintus 15. Yesus bangkit dan ada 500 saksi. Budaya berbeda, karakter berbeda. Ya, lihat latar belakang berbeda. Tidak mungkin janjian. Bukankah bukti ini sangat kuat? Nah, jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai kita jadi pengkhianat. Jangan sampai kita menjual Yesus. Lihat, akhirnya kita di bawah hukuman. Mari, kekasih Tuhan, jangan kena kehidupan duniawi yang menderita. Semua orang menderita karena dunia ini tidak dosa. Tetapi kekasih Tuhan, dengan kita meninggalkan Yesus, bukan semakin baik, bahkan bisa semakin runyam. Tetapi kalau kita punya Yesus, kita punya jaminan yang pasti. Karena Yesus sudah mengalami penderitaan itu yang amat sangat, sampai mati di kayu salib. Dan kita lihat karakter agungnya. Dia bangkit naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia naik ke surga. Lihat, dari bangkitnya Yesus sampai naik ke surga. Bukankah itu menunjukkan keilahiannya? Kenapa kita harus ragu lagi, harus cari ayat? Yesus bukan orang sombong mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Kekasih Tuhan, dengan kita melihat kehidupannya, disitulah keilahiannya. Tidak perlu lagi kita mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Tidak perlu lagi. Dia berasal dari surga, dia Allah yang turun menjadi manusia. Kok bisa? Loh, kenapa tidak? Allah bisa menciptakan manusia dalam Kejadian pasal 1 amat baik. Masa Allah jadi manusia, manusia jejadian. Dan apakah surga kosong? Kita jangan memikirkan Allah dengan segenggam tangan kita ini. Iya, Allah itu roh. Dia ada di mana-mana. Dia di surga, dan pada waktu yang sama dia adalah Yesus Kristus. Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati. Dia manusia sejati untuk apa? Untuk menjadi korban anak domba Allah. Dalam ibadah perjanjian lama, ya kita lihat, untuk pengampunan dosa harus ada pengorbanan hewan, lembu, domba. Ya, dalam perjanjian baru, ibadah perjanjian lama itu sebagai simbol bahwa Yesus Kristus anak domba Allah itu. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Dia akan menanggung dosa umat manusia. Dan dia sudah berkarya yang agung di kayu salib. Pengorbanannya, karena kasihnya kepada kita menanggung dosa kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita. Lihat, begitu agung yang sampai dikatakan oleh Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari berperkara. Sampai dikatakan, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu seperti merah kerimisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebesar apapun dosa saudara, darah Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Darah yang mahal, lebih daripada emas dan perak, yang menebus saudara dari warisan dosa nenek moyang. Darah yang kudus, tak bernoda, tak bercacat celah. Saya punya keyakinan darah Yesus itu suci, tidak ada setitik celah cacat pun. Sehingga kalau kita dilindungi dengan darah Yesus, ini perlu menjadi doa kita untuk diri saudara dan keluarga saudara setiap hari. Maka tidak ada kekuatan duniawi, kuasa gelap di dunia, sehebat apapun, sedahsyat apapun, tidak bisa tembus darah Yesus yang suci itu, yang tak bercacat, tak bernoda. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu, kita tahu itu Yesus Kristus, layak untuk menerima kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat,
kemuliaan, puji-pujian. Dan lihat yang duduk di tatah Bapa surgawi dan anak domba di sampingnya, layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kekuasaan, kemuliaan. Dan lihat tua-tua dan sebelumnya berlaksa-laksa malaikat, makhluk yang di depan hadirat Tuhan, lihat berkata amin, dan mereka tersungkur menyembah. Puncaknya kita lihat Yesus itu adalah Tuhan. Sebagaimana dalam Filipi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, lihat, karena dia sudah berkorban mengerjakan karya yang agung, semua yang ada di langit, maharaya ini, angkasa raya, di atas bumi, gunung-gunung, lautan, samudra, di bawah bumi, pertambangan, kekayaan alam, takluk kepada Yesus. Satu nama yang agung, Yesus Kristus. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, jangan kita melukai hati Yesus. Saya waktu berdoa, saya rasa hati Yesus itu sedih, terluka dia dikhianati. Ketika saya buka Alkitab, pas Tuhan tunjukkan ayat ini, hati Tuhan sangat sedih, mau mati rasanya. Mari kekasih Tuhan, jangan sampai kita menjual Yesus, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita berkhianat, jangan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Mari, Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Yang penting, 1 tekun, 2 taat, 3 iman kepada Yesus. Dan berbahagialah mereka mati di dalam Yesus. Sungguh kata Roh Kudus, segala ketekunannya, ketaatannya, imannya kepada Yesus, pengabdiannya bagi Tuhan, pengabdiannya bagi umat, menyertainya selama-lamanya. Di surganya Yesus yang indah, yang suci, saya bangga dengan surganya Yesus. Surga yang suci, surga yang mulia. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita berdoa untuk perjamuan suci ini. Bapa surgawi, sungguh pengorbanan Yesus, pengorbanan yang agung dan mulia. Puji Tuhan, kami diselamatkan karena anugerah. Kami yang tidak layak dilayakkan. Perjamuan suci ini mengingat pengorbanan Yesus, kasih yang agung. Dan dalam perjamuan suci kami senantiasa dikoreksi, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah tubuh Tuhan, anggur ini adalah darah Tuhan. Setiap pribadi yang makan minum perjamuan suci ini menjadi satu dengan Yesus Kristus. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Kami sambut perjamuan suci ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Yesus ini yang kudus, korban Yesus yang agung, kasih Yesus yang agung menyatu di dalam diri kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sambut perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah ampuni dosa kami, karena kami percaya dengan mengoreksi diri, maka kami dilayakkan untuk makan perjamuan suci ini, dan kami menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya! Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan cawan anggur ini. Kita dengar firman Tuhan dalam Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus Kristus dan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu.
Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap pribadi yang percaya pada saat ini menjadi satu dengan Tuhan. Saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Karena kami amat yakin Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa berkat pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur di hadapan Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Yesus Kristus penjamin yang pasti, dan setiap kami yang beriman kepada Yesus, kami memiliki jaminan pasti di surga Yesus yang indah. Kami tahu penderitaan dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga. Kami sadar hidup kami fana di dunia. Kami akan hidup kekal bahagia bersama Yesus di surga. Surga yang suci, surga yang kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu, kami mohon Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, wabah virus corona yang bisa teratasi. Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai umat memohon belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan bangsa negara Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.